Teman-teman, pujian yang pertama untuk didengar. Tapi saya minta di pujian yang kedua harus semangat lagi. Tepuk tangan biar dari kanan sebelum kita datang dengan berbagai cita. Oke, kita akan pujian yang berkata, hari terbaik. Katakan hidup boleh di tangan. Boleh di tanganmu, kebiasaan yang terindah. Saja yang aku terima, waktu direnungkan, hati yang tergoyah. Dia akan terhentikan, roh yang beri hiburan. Kamu Tuhan di dalam
Teman-teman semua, mari kita sediakan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Untuk itu, sebelum berdoa tentang pujian karena semua. Teman-teman, kita bertemu kudus untuk melakukan dalam ibadah kita.
Bersyukur bagaimana puji dan sembah kepada Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih yang luar biasa. Karena anak berkumpul di sini memuji dan Tuhan, dan juga kami mendengarkan kebenaran Tuhan dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan, ibadah kami ya Allah, Tuhan memberkati boleh jadi yang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom kakak semua, tiba saatnya kita masuk dalam Mazmur pujian. Mazmur pujian kita pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 30 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-6. Jika kakak sudah dapat, berita jadwal untuk kami berdiri. Kakak yang laki-laki akan membacakan ayat yang ke-6 dan untuk kakak perempuan akan menanggapinya dengan membaca perikop untuk kita semua. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk tentang bisa membaik suci dari dalam. Dan teman-teman, untuk merespon Mazmur pujian kita akan berkata pilihan Ibu.
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu doa dan pembacaan sekaligus dibawakan oleh Cantik Kawan untuk sarjana teologi. Untuk itu kita akan pujian Persiapkan Hatiku Tuhan.
Saudara sekalian, kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca dan renungkan pada malam hari ini dari Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita menghadap Tuhan dalam doa kita. Ya Tuhan, ya Allah kami, saat ini kami ada dalam persekutuan yang indah sebagai pemuda-pemudi yang rindu untuk mendengarkan firman kebenaran saat. Kami mohon terlebih dahulu kepada-Mu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, mengutuk setiap pintu hati kami dan pintu batin kami. Dialah apapun yang akan kami bacakan, renungkan, kami dimampukan dengan kuasa Tuhan untuk memahami apa yang menjadi maksud, dan lebih daripada itu kami ditolong untuk melakukan firman dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5. Saya menjemput kita sekalian bangkit berdiri. Kita membacanya bersama-sama. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk perhitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia direnungkan oleh karena kejahatan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi. Demikian jauh bacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja menjadi pembaca dan pendengar, namun melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari pasca. Silakan dibuka. Benyamin Salom. Ya benar, Benyamin berarti sama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengawali dengan pertanyaan untuk refleksi malam. Teman-teman tahu atau pernah nonton film The Passion of the Christ? Pasti pernah. Atau
mungkin sepintas di Facebook, TikTok, atau mungkin pernah nonton bareng. Film The Passion of the Christ adalah sebuah film rohani Kristen yang sangat terkenal sampai saat ini. Dia punya cerita itu kalau kita mau lihat ini lumayan sadis secara manusia kalau kita mau pikir. Dan memang luar biasa. Yang menarik dalam film tersebut itu bukan soal dia punya acting daripada aktor yang ada, bukan juga tentang dia punya setting latar tempat yang betul-betul menyerupai Yerusalem pada waktu pertama itu, bukan juga tentang dia punya narasi yang dibuat seolah-olah dong sementara ada pada betul-betul zaman Yesus. Tetapi film ini sang sutradara tersebut menciptakannya dengan susah. Kalau kita melihat ini mungkin dia punya durasi itu 2 jam atau 3 jam. Tapi proses untuk pembuatan film tersebut itu yang mesti kita lihat. Dia punya sutradara Mel Gibson. Dia punya kesaksian yang begini. Untuk capai dia punya puncak yang tidak menayangkan hal-hal yang mereka sebut yang sadis. Ada banyak kesaksian tentang proses pembuatan film ini, juga untuk membentuk atau merangkainya sekarang yang ada dari film ini The Passion of the Christ. Dong harus berkumpul ini ahli teologi yang luar biasa, duduk sama-sama untuk merancang kira-kira ini salah atau menjadi untuk tayangan nanti. Atau kira-kira ini cerita ini betul-betul ada persoalannya. Dong harus kaitkan kembali dengan ini budaya yang dulu yang Yesus zaman atau dengan budaya sekarang. Jadi kalau kita mau ini seolah-olah persis sekali. Saudaraku yang terkasih, bahkan dalam kisah atau cerita yang ditampilkan atau disajikan dalam film tersebut, ini aktor ini, kalau kita mau lihat yang pemeran Yesus ini, dia punya kesaksian sendiri dan begini. Dia ketika mendapatkan peran itu, dia cukup perbulan-bulan, dia akhirnya bisa balikin seperti itu. Dan kalau kita lihat dia punya masa penyiksaan ini, dia punya persembuhan, penyiksaan yang lain itu, kalau kita lihat itu biasanya dalam film dalam drama yang biasanya orang lakukan itu, orang biasa pakai alas-alas dari punya belakang begitu, untuk jaga-jaga kalau bisa, itu jangan cedera. Karena cerita masih panjang. Nanti kalau disana bagaimana? Tapi yang luar biasa dari aktor pemeran Muhammad Sidi, dia sambil pakai alas itu di belakang, bahkan mungkin dia hanya ada punya baju dia coba. Jadi ketika kalau kita lihat dari yang campak itu dia berhenti kesakitan itu bukan karena dia tapi memang dia betul-betul sakit. Yang ketika dia dijamah dan itu, dia berkomitmen bahwa dia tak terima ini, kita super dulu dan kita mau kali ini untuk Tuhan. Itu yang dia buat. Kakak dan saudara yang terkasih, film ini membawa dampak besar dalam perjalanan spiritual hampir semua orang percaya di dunia ini. Bukan hanya orang-orang Kristen, banyak juga orang-orang yang bukan Kristen. Ketika melihat di film ada yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan beberapa aktor itu bukan orang Kristen sejati yang main di film. Ada beberapa tokoh-tokoh terkenal yang awalnya mereka bukan Kristen, tapi karena dong terlibat dalam cerita film, maka dong pada akhirnya bahwa terima bahwa betul Yesus itu betul-betul ada. Dia datang untuk menderita, mau terima ini hukuman, terima ini siksaan yang penuh sadis, hanya untuk beta, hanya untuk kawan-kawan dan semua bukan hanya satu orang yang percaya, tapi semua orang ini bukan untuk kesalahan. Karena dia menderita. Ini adalah tema yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Kalau kita melihat kembali pada kitab Yesaya ini, khususnya pasal 53, dia sudah ada perikop, jadi dia akan bersambung sedikit dengan dia punya pasal sebelumnya, pasal 52. Kalau kita mau baca secara keseluruhan, kita bisa melihat sesungguhnya bahwa ternyata Yesus itu sang Mesias itu sudah dibuatkan sejak dahulu kala.
Mungkin Yesaya punya identikan itu dengan nabi yang berbuah, dan memang betul. Dari pasal-pasal sebelumnya, misalnya di pasal-pasal 11 itu Yesus dinubuatkan dia akan datang sebagai juru selamat dalam lain dan lain sebagai manusia. Dan di pasal-pasal selanjutnya dia dinubuatkan dia akan menderita. Dia punya jalan hidup itu istilahnya sudah diberitahukan dan digambarkan bagi bangsa Israel pada saat itu. Akan tetapi berbahagialah bagi mereka yang mau percaya saat itu. Banyak sekali orang-orang yang dosa percaya. Ini Mesias ini kan yang potong maksud ini kan bukan yang lahir dari Maria. Maria ini kan tetangga setiap hari, masa Mesias lahir dari dia? Sudah mungkin lah. Mesias ini yang datang, pasti Mesias ini yang mungkin orang anggap itu orang besar yang lahir itu bukan dari orang kecil seperti Maria dan Yusuf. Tapi sang penyelamat yang mereka maksudkan itu justru datang dengan cara yang tidak biasa. Kalau kita bersyukur bahwa sekarang mungkin kita lahir ini sudah ada BPJS, sudah ada bla-bla-bla, kita bisa lahir dan selamat di tanah dan bla. Tapi kalau kita mulai dari kisah kelahiran sampai dengan menderita, semuanya itu kita rasa itu kisah manusiawi. Tapi dia menjalani semuanya itu dengan tulus. Son pernah ada kata dan son dia mau, bukan dari kesalahan, bukan beta, tapi dong kasih dong hukum masa. Semua. Memang pada akhirnya ini ditakdirkan untuk hal ini. Saudara yang terkasih, penderitaan Yesus itu cukup jelas bagi kita untuk kita merefleksikan akan diri kita sejauh mana kita melangkah untuk mengikuti dia punya kemauan, kehendak. Kakak dan saudaraku yang terkasih, film yang tadi kita cerita di awal itu, kalau kita lihat bahwa saudara sudah merangkainya dengan sedemikian rupa untuk menarik para penonton, bahwa berdampak itu film untuk dia punya kisah kehidupan itu berdampak bagi setiap orang yang nonton memang spiritual. Justru kehidupan sang Mesias, Yesus yang akan datang dan menderita bagi kita, telah dibuatkan oleh Yesaya sejak zaman dahulu. Dia punya cerita soalnya, dia punya cerita-cerita yang tidak datang kemana dia mati karena sudah ada gambaran. Tapi saat itu masih ada problem dan tidak ada yang menerima dan tidak ada yang percaya. Kakak dan saudaraku yang terkasih, kita melihat kembali kilas balik yang dimaksud dalam kitab Yesaya ini yang terselubung dalam bacaan kita pada malam hari ini, bahwa sosok Yesus sebagai hamba yang akan datang dan menderita ini sudah dinubuatkan dan kehadirannya adalah untuk sebuah misi yang sangat pasti, yaitu datang untuk menyelamatkan kita manusia melalui penderitaan yang sadis. Itu hal yang pasti. Jadi kawan-kawan semua, saudara semua, kalau sekarang kita mau bilang, ini ikut Tuhan Yesus ini sudah susah, semuanya itu akan baik-baik saja. Asal ku percaya, semuanya akan enak-enak saja, tidak ada penderitaan, tidak. Dia sudah terhina lebih dahulu dari kita. Dia sudah menderita lebih dahulu dari kita. Jadi ketika kita bilang, hei, ikut Yesus ini pasti enak-enak saja, hidup itu sampai tantangan. Jangan. Justru godaan tantangan semakin banyak dalam kehidupan, apalagi di masa-masa kita sebagai pemuda dan pemudi. Jangan pernah kasih patah atau punya semangat untuk mau berikrar bahwa kita percaya Yesus. Jangan pernah mau untuk ingkar Yesus. Jangan pernah mau untuk menyangka bahwa dia bukan siapa-siapanya beta. Jangan coba-coba. Kalau sekarang ada banyak tren-tren yang sangat viral sekarang, beta yakin kawan-kawan pasti sudah tahu. Dan kawan-kawan pasti tahu apa yang harus dibuat. Dia sudah mau panjang lebar. Pasti sudah tahu jawaban apa yang akan dikasih ketika ada pertanyaan yang dilontarkan kepada kawan-kawan. Iman percaya mesti perlu ditumbuhkan dengan kuat dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah ditebus dengan cara yang luar biasa, yang secara manusiawi kita pikir bahwa membayangkan saja itu sudah sadis dan luar biasa, mengerikan. Kalau kita sudah ditebus dengan mahal dan diberikan keselamatan itu secara gratis dan cuma-cuma, maka kalau kita mau kasih kita punya diri secara cuma-cuma, itu Tuhan kasih dengan setengah-setengah. Banyak hal yang Tuhan suka kasih dalam kita punya diri. Jangan
pernah tanamkan dalam pikiran bahwa beta bisa apa-apa. Pokoknya dalam keluarga ini kakak pertama dia hobi ini menyanyi, dia hobi ini main gitar, dia hobi ini beta saya ini soalnya itu berbaik dulu, berbaik dia sebenarnya dia sesuatu. Kita bisa berpartisipasi dalam bentuk apapun untuk kegiatan pelayanan dan kepemudahan kita. Tuhan suka yang mahal yang secara contoh atau kasih kita punya segala sesuatu yang ada yang Tuhan suka juga. Jangan pernah pikir-pikir panjang, kasih semua untuk Tuhan. Jangan bilang ini hanya beta sendiri, saya masuk ke beta. Jangan melihat dari itu. Justru kalau kita tahu apa yang benar, kita mau untuk motivasi kita punya kawan-kawan untuk mari sama-sama bergandengan tangan, sukseskan ini pelayanan yang ini memang hadirin semua pasti minimal, pasti ibadah sebelumnya pasti lebih banyak kita percaya. Ayat 8 yang ikut berapa orang? Kalau hari ini yang 8 full apa sebelum hari yang 8 jadi dia sedikit orang. Nanti kasih tahu dengan tidak terdengar. Isi di ibadah kamu baca nanti. Yang lain-lain nanti baca supaya pesan sholat atau ibadah. Kasih apa yang Tuhan suka kasih di kita. Jangan Tuhan suka kasih kita diamkan. Semua yang ada pada kita berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu kalau kita sudah tahu demikian, maka yang terbaik yang mesti kita pilih dalam diri kita untuk kita serahkan kembali kepada Tuhan. Kalau untuk manusia saya kita sampai rela berkorban, jalan kaki berkilometer mungkin, atau kita sudah berkomitmen untuk beta berkomitmen untuk beta harus sangat untuk dia, beta harus ganti untuk dia, beta semua ini beta kasih untuk dia. Jangan. Kita sebagai manusia kita akan pikir yang paling sampai pikiran-pikiran yang sebenarnya kita masalahkan untuk manusia. Tapi kalau untuk Tuhan, apakah kita pikir sampai titik-titik terendah dan demikian itu? Yang terbaik untuk manusia saja kita karena kita pikir sampai setengah kita kasih pikir dia kasih dia sakit hati sonde. Dia waktu kasih beta sedikit begini, nanti beta bagian sedikit dia malah beta maksudnya dia beta dengan beta sudah fair. Sedangkan kalau Tuhan yang suka kasih sangat mahal dan kau mau kasih dia yang demikian, apakah kita masih berpikir bahwa itu tidak fair atau itu fair? Sudah bisa kakak dan saudaraku yang terkasih, pada akhirnya bahwa banyak hal yang akan menjadi prioritas kita, tapi di luar kehendak Tuhan yang seringkali kita melakukan dan menarik perhatian kita. Orang akan lebih pilih untuk jalan-jalan, pilih untuk foto-foto dibanding ajak dong untuk bilang menarik ke ketong latihan. Mari ke ketong dibuat apa, dibuat apa. Kecuali ada apa, kecuali bilang ya minggu ini kita pemuda mungkin mau ajak kita latihan di mana, kemudian sambil regresi, mungkin itu mungkin bangun datang. Tapi selagi kalau kita latihan saya di gereja mau minta tolong untuk pelani, ya sedikit orang yang mau ini. Beta yakin bahwa kawan-kawan semua yang datang malam hari ini dalam keadaan apapun kita jangan pernah berpikir sampai hal demikian untuk kita melakukan sesuatu saja yang Tuhan saya mesti pikir banyak-banyak. Perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita bahwa penderitaan Kristus yang Kristus berikan bagi kita itu dilakukan dengan cara yang cuma-cuma. Dia terhina dengan cara yang tidak biasa. Dia menderita dengan cara yang tidak biasa. Dan semua yang dilakukan itu adalah untuk kita, untuk beta, untuk kakak, dan semua orang yang lain. Mari biar kembali apa yang menjadi bagian kita, tanggung jawab kita, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, lakukanlah itu. Lakukanlah semuanya dengan sepenuh hati, ketulusan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan hal demikian. Dan Dia tentu akan memberkati kita dalam menjalani setiap kita punya kehidupan yang tentunya siap untuk menjalankan atau melakukan kehendak. Firman Tuhan memberkati dan menolong kita malam hari ini. Amin.
Baik, terima kasih untuk Kawentri, kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas dan pekerjaan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjalankan firman dan kebenarannya dalam hidup kita hari demi hari. Amin. Berdiri, dibiasakan pengakuan yang kita kepada Tuhan dan berkata, Oke teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu sebelum persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Allah sambut. Kita akan sama-sama bersepakat dan sekali lagi mohon kesediaan dari Kawentri untuk pimpin kita dalam doa syafaat, dan kita akan pujian penolong yang setia. Mari teman-teman dengan penuh semuanya hati
Kita luas pertemuan kita dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, sangat berbicara. Kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang ini, Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di surga, kami mengucap syukur juga untuk kesempatan, untuk waktu yang indah yang Kau anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu. Malam hari ini kami boleh ada di tempat-Mu yang kudus, bersama-sama sebagai keluarga besar pemuda-pemudi Gemik Penyemim Al-Ufuk untuk beribadah bersama, belajar akan kebenaran firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan malam hari ini, ya Tuhan, berkenanlah Kau memberkati,
kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu membawa setiap pergumulan hidup kami, pergumulan pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Tentu di usia kami yang sekarang, kami menghadapi banyak tantangan yang ada, banyak persoalan pergumulan kehidupan yang ada pada kami, yang kian menekan kami dan bahkan membuat kami untuk tidak bisa melangkah ke depan menapaki setiap perjalanan kehidupan yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkenan melihat apa yang menjadi pergumulan kami. Kami yang bergumul dengan pekerjaan kami ya Tuhan, dimanapun kami ditempatkan, dengan segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan bagi kami, biarlah kami dimampukan dengan kuasa untuk kami bisa melakukan semuanya dengan baik. Kami yang sementara mencari pekerjaan juga ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap usaha yang kami lakukan untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan campur tangan atas semuanya itu. Dan pada waktu yang tepat, Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi kami. Kami masih bergumul dengan pendidikan kami ya Tuhan, baik itu di bangku SMA dan juga di bangku perkuliahan. Kami percaya bahwa hikmat yang baik hanya ada pada-Mu ya Tuhan. Kami memohon kepadamu, menganugerahkan kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami di sekolah ataupun di kampus, semua tanggung jawab tugas-tugas yang telah diberikan bagi kami dimampukan untuk bisa menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Bapa di surga, saat ini kami datang kepada kami mau berdoa untuk semua program yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan sepanjang pelayanan ke depannya Tuhan. Berkenan memberkati kami semua, badan pengurus, dan kami sebagai anggota, semua yang ada pada kami. Pergunakanlah itu Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Nama. Memampukanlah kami untuk saling bergandengan tangan, saling mendukung satu dengan yang lain, untuk melangsungkan setiap pelayanan yang telah kami programkan dari hari-hari yang lalu. Memberikan hikmat-Mu bagi kami, biarlah semua yang kami lakukan berdasar pada kehendak-Mu ya Tuhan. Secara khusus saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk persiapan kami dalam mengikuti prosesi Paskah Sinode yang akan berlangsung pada minggu depannya Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan segala persiapan yang ada. Apa yang masih menjadi kekurangan kami, Tuhan menolong kami sehingga melalui orang-orang terdekat kami boleh merasakan pertolongan Tuhan sendiri. Bapa di surga, semua persiapan, baik itu dari persiapan kendaraan, persiapan drama, dan lain-lainnya Tuhan, berkaitan dengan persiapan prosesi Paskah Sinode. Tuhan menolong kami semua sehingga kami bergandengan tangan, saling mendukung, dan pada akhirnya ya Tuhan, kami dapat mengikuti prosesi tersebut. Dan tentunya semua yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan Nama ya Tuhan. Bapa di surga, tidak lupa kami mendoakan teman-teman kami, saudara-saudari kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini. Mereka yang dalam keadaan sibuk ataupun dimanapun mereka berada dengan seluruh aktivitas yang mereka lakukan, Tuhan berkenan memberkati mereka dengan kuasa, sehingga apa yang mereka sementara lakukan, biarlah mereka ditolong untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Yang sakit juga Tuhan berkenan menyembuhkan mereka, menjamah bagi tubuh mereka yang sakit melalui orang-orang terdekat yang ada. Tuhan menguruskan makanan dan minuman, juga obat-obatan para medis yang bertindak untuk menolong akan mereka dalam proses kesembuhan. Biarlah pada pertemuan-pertemuan kami yang berikut, ibadah-ibadah kami selanjutnya, kami dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Bapa di surga, persembahan telah kami berikan kepadamu, semua yang telah kami berikan bersumber daripada, dan biarlah dengan didasari ketulusan dari hati kami, Tuhan berkati apa yang telah menjadi pemberian kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini dengan setiap doa-doa yang kami naikkan kepada.
Kami percaya bahwa waktu yang tepat Tuhan akan menyatakan yang terbaik, dan Tuhan akan berkenan untuk menjawab setiap apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa Surga. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kawin Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman semua, kita telah ada pada akhir dari ibadah kita. Untuk itu, dalam berkat dan doa tutup, kita akan dipimpin oleh Kakak Calvi Gisli Sarjana Teologi. Untuk itu kita angkat pujian, nyanyi dan bersorak. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdiri untuk menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur Engkau telah menuntun dan menyertai ibadah pemuda Benyamin Webuntu saat ini dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam tugas dan aktivitas kami yang lain. Untuk itu kami memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan menuntun kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Dan terima kasih Kak Jesse. Satu dan tiga, shalom teman-teman sambil berjabat tangan. Setelah itu kita duduk kembali. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan warta dari Badan Pengurus Pemuda. Untuk itu kepada yang bertugas disilakan. Benyamin, Salam. Baik teman-teman, yang pertama-tama terima kasih untuk Tuhan Yesus sebagai kepala pelayanan yang membawa betul dalam ibadah pada malam hari ini. Yang berikut terima kasih untuk teman-teman dari wilayah 2, kalian dan teman-teman yang sudah mempersiapkan ibadah malam hari ini, teman-teman tim musik, teman-teman perekonomian melalui multimedia dan lain-lain. Terima kasih juga buat teman-teman dari semua wilayah yang sudah hadir, walaupun bapak semua beberapa, tapi semangatnya tetap sama. Untuk itu ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Ibadah bulan depan itu yang bertugas teman-teman dari wilayah 3. Jadi mungkin teman-teman di sini yang ada, teman-teman pengurus wilayah 3 ada kok. Kalau bisa nanti berkoordinasi dengan teman-teman di bidang liturgi untuk persiapan ibadah bulan depan. Informasi untuk kamu semua yang pertama, karena kita Benyamin dan teman-teman dari klasis ke 3T lokasi
prosesi Paskah dimulai di utara, maka hasil kesepakatan 35 gereja, pemuda 35 gereja di 3T bahwa kita akan melakukan pembersihan. Untuk itu nanti kita sharing of the group, dibutuhkan 4 orang dari setiap wilayah. Masing-masing wilayah butuh 4 orang untuk melakukan aksi pembersihan. Aksi pembersihan itu akan dimulai hari Sabtu, mulai pagi. Kita pembersihan dari arah jembatan situ Bundaran sampai daerah sekitar untuk start, dan itu titik kumpulnya di Cebong, Bethlehem, Besarpa. Jadi untuk itu teman-teman perwakilan dari wilayah nanti beta minta kirim 4 orang, satu wilayah 4 orang, kita akan sama-sama ke sana untuk kegiatan bersih-bersih. Nanti akan di-share perlengkapan yang harus kita bawa. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi mengenai keterlibatan kita dalam prosesi Paskah. Telah dibagikan informasi ke wilayah untuk data teman-teman yang ikut PAU. Ini kalau selama sore itu kita lupa ikut terakhir itu tahun berapa, tapi kemungkinan ikut terakhir itu yang pemuda sekarang masih Pak. Waktu ikut terakhir itu waktu tema dapat panggilan Musa dan ini kali juga apa? Jadi untuk teman-teman perwakilan satu wilayah itu 25 orang. Nanti segera daftar nama karena kegiatan lagi 11 hari. 11 hari dan sekarang kegiatan akan terlaksana. Untuk itu potong kasih batasan sampai minggu depan. Rabu atau Kamis depan teman-teman harus mendaftarkan diri di setiap wilayah. Nanti potong hadir dengan persyaratan dan lain-lain. Potong akan sampaikan lebih rinci di grup di ibadah wilayah masing-masing. Nanti hari Sabtu ini akan ada ibadah wilayah. Jadi akan disampaikan pakaian untuk persyaratan-persyaratan yang harus untuk siap sebagai peserta. Untuk itu meminta kerjasama teman-teman. Kalau bisa semua wilayah terwakili, semua wilayah sama banyak kalau bisa. Kita yakin ini potong satu dengan satu, maka ingat teman-teman yang lain untuk daftar. Kalau sedang ada dalam wilayah itu bisa lapor di teman-teman pengurus di wilayah. Yang berikut adalah ini permintaan dari Tipel Paskah Benyamin Ogufu bahwa akan diminta beberapa teman dari pemuda untuk mendukung fragmen pada kebaktian Jumat Agung minggu depan. Untuk itu nanti kami akan hubungi beberapa teman sesuai dengan jumlah perwakilan dari tiap wilayah. Mohon kerjasama, kalau bisa teman-teman semua berpartisipasi ya. Nanti waktu hubungi bisa memberi diri. Ini kali ada konsep yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu sehingga dibutuhkan pengelolaan agak lumayan beberapa orang. Untuk itu kita mohon kerjasama dengan teman-teman semua. Yang berikut yang paling terakhir adalah salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan prosesi Paskah. Kami menjual kupon makan. Untuk itu teman-teman ada mungkin teman-teman yang lain story di grup mungkin bisa membantu satu orang dapat kami 1 atau 2 pelanggan saja baik, karena batas penjualan ini akan sampai hari Senin karena penukaran kupon makan ini akan berlangsung pada tanggal 21 sampai tanggal 27. Itu mohon dukungan dari teman-teman semua. Pada akhirnya kita sampaikan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Jangan lupa kita ibadah pada hari Sabtu nanti dan kita akan berupaya supaya ibadah minggu depan juga tetap jalan walaupun ada persiapan untuk ibadah Jumat Agung dan lain sebagainya. Untuk itu kepada teman-teman yang nanti akan bertugas minggu depan wajib, ini dikasih penekanan ulang, teman-teman yang akan bertugas di ibadah wilayah minggu depan wajib untuk ikut pembahasan hari Minggu. Hari Minggu selesai kebaktian sore itu wajib. Untuk itu terima kasih untuk teman-teman semua. Biasa kalau kita waktu begini ada yang pulang, ada yang keluar, tapi puji Tuhan walaupun tetap sedikit ada tetap bertahan. Untuk itu buat teman-teman yang semua bertahan silakan maju ke depan, kita sama-sama foto bersama. Mari. Ada teman-teman yang sudah lebih cepat, kita pulang lebih cepat juga.